never let them get inside your head. Bos Ducati Gigi Dall'Igna tak percaya data telemetri Marc Marquez tak bisa ditiru pembalap lain seri MotoGP baru memasuki awal musim. Tetapi dominasi Marc Marquez bersama Ducati Lenovo sudah menjadi sorotan utama. Dalam dua seri pertama di Thailand dan Argentina, Marquez tampil sempurna dengan menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama. Prestasi ini tentu mengundang banyak perhatian, termasuk dari rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Namun, alih-alih merasa termotivasi, Bagnaia justru tampak frustrasi karena belum mampu menyaingi performa luar biasa Marquez. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk kembali menggunakan motor Ducati Desmos edisi GP24, yang menurutnya lebih familiar dibandingkan GP25 yang ia gunakan saat ini. Di sisi lain, bos Ducati, Gigi Dall'Igna, melihat ada permasalahan yang lebih dalam. Ia menilai bahwa mengikuti data telemetri Marquez bukanlah solusi terbaik bagi Bagnaia. Dall'Igna percaya bahwa setiap pembalap memiliki gaya balap unik, dan mencoba meniru sepenuhnya gaya balap Marquez justru bisa menjadi bumerang. Di era modern MotoGP, teknologi memainkan peran besar dalam perkembangan pembalap dan motor. Setiap tim memiliki sistem telemetri canggih yang merekam berbagai aspek performa pembalap, seperti sudut kemiringan, kontrol gas, pengereman, hingga manuver di tikungan. Banyak yang berpikir bahwa dengan melihat data ini, seorang pembalap bisa langsung meniru gaya rekan setimnya yang lebih cepat. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Menurut saya, saat Pecco bilang ingin terus meraih kemenangan dengan kembali memakai GP24, dia bilang begitu karena sadar akan lebih baik jika dia mengikuti jalannya sendiri. Pendapat Dall'Igna ini bukan tanpa alasan. Sepanjang karirnya, Marquez memang dikenal sebagai pembalap dengan gaya balap yang sangat unik. Agresivitas, keberanian mengambil risiko, serta kemampuan luar biasa dalam mengendalikan motor di batas maksimal menjadikannya salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Banyak rekan setim Marquez yang mencoba meniru caranya, tetapi justru gagal. Sebut saja Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, hingga Pol Espargaro, yang kesulitan beradaptasi ketika harus menghadapi dominasi Marquez dalam satu tim. Bagnaia menyadari bahwa performanya saat ini belum maksimal. Dalam dua seri pertama, ia kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Di Argentina, ia bahkan harus puas finish di posisi keempat, tertinggal lebih dari 5 detik dari Marquez. Melihat situasi ini, Bagnaia mulai mempertimbangkan untuk kembali menggunakan GP24, motor yang membawanya meraih 11 kemenangan musim lalu. Motor tersebut telah ia kenal dengan baik, dan ia merasa lebih nyaman menggunakannya dibandingkan GP25 yang masih terasa asing baginya. Marc sangat kuat, dia adalah pembalap yang harus dikalahkan, kata Bagnaia. Tetapi kejuaraan ini sangat panjang dan masih ada banyak hal bisa terjadi. Dall'Igna sendiri memahami keinginan Bagnaia. Ia percaya bahwa mengikuti gaya balap dan perkembangan Marquez bukanlah solusi terbaik bagi Bagnaia. Sebaliknya, Bagnaia harus menemukan jalannya sendiri untuk kembali ke puncak performa. Salah satu keuntungan bagi Bagnaia adalah keputusan Ducati untuk tidak mengubah spesifikasi mesin mereka musim ini. Artinya, meskipun ada perbedaan pada beberapa aspek aerodinamika dan sasis, karakteristik dasar motor Ducati tetap sama. Hal ini membuka peluang bagi Bagnaia untuk tetap kompetitif, terutama jika ia benar-benar kembali ke GP24. Apalagi, beberapa pembalap tim satelit yang menggunakan GP24 seperti Alex Marquez, Gresini Racing, dan Franco Morbidelli, VR46, telah menunjukkan performa yang kuat. Ducati sendiri tetap mendukung penuh Bagnaia, meskipun mereka juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Marquez saat ini menjadi pembalap terbaik mereka. Jika Bagnaia ingin kembali bersaing untuk gelar juara, ia harus segera menemukan solusi terbaik, baik itu dengan GP25 atau kembali ke GP24. Seri MotoGP masih panjang, tetapi dominasi awal Marc Marquez sudah membuat banyak pembalap berpikir keras untuk mencari cara menjegalnya. Bagi Bagnaia, tantangan ini semakin besar karena ia harus menghadapi Marquez di dalam tim yang sama. Mengikuti data telemetri Marquez bukanlah solusi instan untuk mengalahkannya. Seperti yang diungkapkan oleh Gigi Dall'Igna, Bagnaia harus menemukan jalannya sendiri jika ingin kembali ke puncak. Apakah kembali ke GP24 akan menjadi keputusan terbaik bagi Bagnaia? Ataukah ia harus beradaptasi dengan GP25 dan mencoba menaklukkan Marquez dengan cara yang berbeda?
Jawabannya akan terungkap di seri-seri berikutnya, dimulai dari MotoGP Amerika pada 30 Maret 2025. Get inside your head. Valentino Rossi terancam. Marc Marquez di jalur menuju rekor kemenangan MotoGP. MotoGP kembali dihebohkan dengan torehan luar biasa Marc Marquez di seri Argentina. Marquez berhasil meraih kemenangan ke-90 dalam karirnya, menyamai catatan legenda Spanyol, Angel Nieto. Kini, ia berada di posisi ketiga dalam daftar pembalap dengan kemenangan terbanyak di Grand Prix, hanya di bawah Giacomo Agostini, 122 kemenangan, dan Valentino Rossi, 115 kemenangan. Keberhasilan ini langsung memicu perbincangan besar di dunia MotoGP. Apakah Marquez akan mampu melewati rekor Valentino Rossi? Jika iya, maka sejarah baru akan tercipta. Sementara publik Spanyol merayakan pencapaian ini, publik Italia tampak kurang antusias. Pasalnya, hubungan antara Rossi dan Marquez masih panas sejak insiden kontroversial di Sepang 2015. Bentrokan kala itu membuat keduanya menjauh satu sama lain, menciptakan rivalitas yang masih terasa hingga sekarang. Kini, dengan kemenangan Marquez yang terus bertambah, rekor 115 kemenangan milik Rossi semakin terancam. Direktur tim VR46, Alessio Uccio Salucci, bahkan secara terbuka mengakui bahwa Marquez memiliki peluang besar untuk melampaui sang legenda. Saya yakin Marquez akan mengejar catatan Rossi. Ia melakukannya dengan baik untuk meraih kemenangan ke-90, dan tentu saja tujuannya sekarang adalah menyamai 115 kemenangan Valentino. Marquez sangat kuat, dia memiliki motor yang fantastis dan tim yang fantastis. Saya harap dia tidak berhasil, tetapi saya rasa dia akan berhasil, ujar Uccio dalam wawancara. Melihat kecepatan dan konsistensi yang ditunjukkan Marquez di awal musim ini, banyak pihak ini percaya bahwa rekor Valentino Rossi bisa runtuh dalam waktu dekat. Setelah meraih 90 kemenangan, Marquez kini hanya membutuhkan 26 kemenangan lagi untuk menyamai Agostini dan hanya 25 kemenangan untuk melampaui Rossi. Namun, satu hal yang perlu dicatat adalah kemenangan dalam sprint race tidak dihitung dalam daftar kemenangan Grand Prix. Itu berarti Marquez harus menang di balapan utama hari Minggu untuk menambah jumlah kemenangannya. Jika melihat semua seri MotoGP musim ini, dengan sekitar 20 seri tersisa, maka Marquez secara teori bisa menyamai Rossi dalam waktu 2 musim jika ia tampil dominan. Jika ia terus menang secara konsisten, rekor Rossi bisa disamai paling cepat pada musim 2026. Untuk bisa melewati rekor Valentino Rossi, Marquez harus memperhitungkan beberapa faktor kunci. Setelah bertahun-tahun mengalami cedera dan beradaptasi dengan berbagai perubahan tim, Marquez akhirnya kembali ke performa terbaiknya. Kepindahannya ke Ducati Gresini terbukti menjadi keputusan yang tepat. Motor Desmosedici EP25 adalah salah satu mesin terbaik di grid, dan Marquez sudah membuktikan bahwa ia bisa memaksimalkan potensinya. Jika ia terus dalam kondisi ini, maka bukan mustahil baginya untuk terus mengoleksi kemenangan dan mendekati rekor Rossi. Meski Marquez tampil luar biasa, kompetisi di MotoGP saat ini sangat ketat. Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Alex Marquez, hingga pembalap muda seperti Pedro Acosta bisa menjadi ancaman serius dalam perebutan kemenangan di setiap balapan. Jika Marquez tidak bisa terus mendominasi seperti di awal musim, maka rekor Rossi bisa bertahan lebih lama. MotoGP adalah olahraga dengan risiko tinggi. Marquez pernah mengalami cedera serius di tahun-tahun sebelumnya, yang sempat menghambat karirnya. Jika ia bisa menjaga kebugarannya dan menghindari cedera besar, maka peluangnya untuk mengejar Rossi akan semakin besar. Namun, jika mengalami kecelakaan dan harus absen di beberapa seri, maka upayanya bisa tertunda. Ducati saat ini memiliki banyak pembalap berbakat di grid, termasuk Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Apakah Ducati akan terus memberikan dukungan penuh kepada Marquez, atau mereka akan lebih memprioritaskan pembalap lain seperti Bagnaia? Jika Marquez mendapatkan dukungan penuh, ia bisa terus meraih kemenangan. Namun, jika Ducati mulai membagi strategi tim untuk kepentingan pembalap lain, maka peluangnya bisa lebih sulit. Jika Marquez memenangkan semua balapan mulai dari seri Amerika pekan depan, maka ia bisa menyamai rekor Rossi paling cepat pada akhir musim 2026. Jika Marquez memenangkan 10 balapan per musim, ia akan menyamai rekor Rossi dalam 2,5 musim ke depan, pertengahan 2027. Jika ia memenangkan 7-8 balapan per musim, maka ia bisa menyamai Rossi sekitar akhir 2027 atau awal 2028. Bagaimana dengan rekor Giacomo Agostini, 122 kemenangan? Setelah melewati Rossi,
Marquez hanya butuh 7 kemenangan lagi untuk menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah. Jika performanya tetap konsisten, rekor Agostini bisa terpecahkan dalam waktu 3-4 musim dari sekarang. Kesimpulan, akankah Marquez melampaui Rossi? Berdasarkan performa saat ini, Marc Marquez berada dalam jalur yang sangat kuat untuk melewati rekor Valentino Rossi. Dengan motor kompetitif dan semangat juang yang tinggi, peluangnya untuk menyamai bahkan melampaui Rossi sangat besar. Namun, perjalanannya tidak akan mudah. Cedera, persaingan ketat di MotoGP, dan faktor strategi tim akan menjadi tantangan besar. Jika Marquez bisa mengatasi semua hambatan ini, maka dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa menyaksikan sejarah baru tercipta, dengan Marc Marquez sebagai pembalap Grand Prix dengan kemenangan terbanyak sepanjang masa. Bagaimana menurutmu? Akankah Marquez benar-benar melewati Rossi dan Agostini dalam beberapa tahun ke depan? Pecco Bagnaia mengakui keunggulan Marc Marquez, bisa maksimalkan Desmosedici GP24. Musim MotoGP baru berjalan 2 seri, tetapi sudah ada satu nama yang mendominasi dengan sangat mencolok, Marc Marquez. Kembalinya sang 8 kali juara dunia ke Ducati membawa perubahan besar dalam peta persaingan. Marquez tampil luar biasa, menyapu bersih kemenangan di 2 seri awal, baik di sprint race maupun balapan utama di seri Thailand dan Argentina. Di sisi lain, Pecco Bagnaia, juara dunia 2 musim terakhir, masih kesulitan menemukan performa terbaiknya. Meski menunggangi motor yang sama dengan Marquez, yakni Desmosedici GP24, Bagnaia belum mampu mengekstrak potensi maksimal dari tunggangannya. Dalam wawancaranya, Bagnaia dengan jujur mengakui bahwa dirinya belum berada di level yang diinginkan. Ia juga memberikan pujian kepada Marc Marquez yang tampil luar biasa sejak awal musim. Apakah ini pertanda bahwa era baru dominasi Marquez telah dimulai? Ataukah Bagnaia mampu bangkit dan memberikan perlawanan sengit dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP musim 2025? Ducati telah menjadi pabrikan dominan di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kedatangan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati tampaknya membawa perubahan besar dalam persaingan internal di antara para pembalap Ducati. Marquez menunjukkan bahwa dirinya masih merupakan salah satu pembalap terbaik di dunia. Dengan gaya balap agresif dan pengalaman yang luar biasa, ia langsung tampil kompetitif sejak seri pertama. Bahkan, menurut Bagnaia, jika Marquez menginginkannya, ia bisa saja menciptakan selisih waktu hingga 45 detik dari posisi kedua. Marc melakukan hal yang sudah saya duga. Dia saat ini berada di level yang jauh lebih tinggi, ujar Bagnaia. Namun, tidak hanya Marc Marquez yang tampil impresif. Alex Marquez, yang membela Gresini dan menggunakan motor Ducati, juga menunjukkan performa kuat. Hal ini membuktikan bahwa Ducati GP24 adalah paket yang sangat kompetitif di tangan pembalap yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Meski demikian, bagi Bagnaia, fokus utamanya bukan pada pencapaian pembalap lain, tetapi pada peningkatan performanya sendiri. Alex juga tampil baik, namun untuk saat ini, saya harus fokus pada diri sendiri. Saya tahu pasti bahwa level saya bukanlah berada di tempat keempat atau ketiga, melainkan bertarung untuk memperebutkan kemenangan. Itu adalah sesuatu yang harus kami kejar, tambah Bagnaia. Sebagai juara dunia 2 kali, Pecco Bagnaia tentu memiliki standar yang tinggi terhadap performanya. Namun, awal musim ini membuktikan bahwa ia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan motor baru dan menemukan kembali kecepatannya. Ia secara terbuka mengakui bahwa strategi dan pendekatan balap yang ia terapkan sejauh ini belum membuahkan hasil yang memuaskan. Kami tahu benar bahwa posisi ini bukanlah posisi saya. Kami harus bekerja keras untuk bisa kembali nyaman, mendapatkan perasaan yang tepat, dan menemukan kecepatan ideal yang saat ini belum kami miliki, ungkapnya. Bagnaia memahami bahwa proses untuk kembali ke puncak membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Namun, ia tetap optimis bahwa dengan kerja keras dan analisis yang tepat, ia bisa kembali bersaing di barisan terdepan. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu lama. Butuh proses untuk sampai ke sana. Tapi yang benar adalah kami sudah mulai membuat kemajuan. Kami harus terus melanjutkan hal ini tanpa kehilangan motivasi, tegasnya. Dengan dominasi Ducati di MotoGP, banyak yang menganggap bahwa persaingan terberat bagi Bagnaia bukan datang dari pabrikan lain, melainkan dari sesama pembalap Ducati. Marc Marquez dan Alex Marquez telah menunjukkan bahwa mereka bisa menantang pembalap tim penunggang GP24 seperti Bagnaia.
Jika Bagnaia tidak segera menemukan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin ia akan kehilangan status sebagai pembalap utama Ducati dalam perebutan gelar juara dunia. Hal ini juga menunjukkan bahwa MotoGP musim 2025 bisa menjadi musim yang paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Jika Marc Marquez terus tampil konsisten, Bagnaia harus segera menemukan cara untuk meningkatkan performanya dan memberikan perlawanan. Awal musim MotoGP 2025 telah memberikan gambaran bahwa persaingan akan sangat ketat. Marc Marquez kembali menjadi kekuatan dominan, sementara Pecco Bagnaia masih berusaha menemukan performa terbaiknya. Bagi Bagnaia, tantangan ini bukan hanya soal melawan Marquez, tetapi juga tentang membuktikan bahwa ia masih pantas berada di puncak MotoGP. Apakah Bagnaia akan mampu mengejar ketertinggalan dan kembali bertarung untuk kemenangan? Ataukah musim ini akan menjadi awal dari era baru di mana Marc Marquez kembali mendominasi MotoGP? Jawaban dari pertanyaan ini akan mulai terungkap dalam seri-seri berikutnya. Yang pasti, persaingan MotoGP musim 2025 baru saja dimulai, dan masih banyak drama yang akan terjadi di sepanjang musim. Marc Marquez sukses menangi MotoGP seri Argentina. Davide Tardozzi tak menyangka bisa raih 2 kemenangan beruntun. MotoGP baru berjalan beberapa seri, tetapi satu nama sudah mencuri perhatian dengan performa luar biasa, Marc Marquez. Bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo Team, banyak yang mengira ia butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan Desmos edisi GP24. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Marquez langsung tampil dominan dan meraih 2 kemenangan beruntun di seri Thailand dan Argentina. Keberhasilan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk manajer Ducati Corse. Davide Tardozzi mengaku masih sulit percaya bahwa Marquez bisa langsung tampil cepat dan meraih kemenangan meskipun baru pindah ke tim pabrikan. Sebagai pembalap yang baru pindah dari Honda pada 2024, Marquez memang sudah sempat mengendarai Ducati GP23 bersama Gresini Racing. Namun, naik ke tim pabrikan dengan motor yang lebih mutakhir tetap menjadi tantangan besar. Biasanya, pembalap baru butuh waktu panjang untuk benar-benar memahami karakter motor baru. Tapi Marquez justru langsung menyatu dengan Desmos edisi GP24 seolah-olah sudah bertahun-tahun mengendarainya. Kecepatan, konsistensi, dan agresivitasnya tetap terjaga di atas motor baru ini. Apa yang dilakukan Marc benar-benar luar biasa. Sulit dipercaya bahwa seorang pembalap bisa langsung menang dengan motor baru hanya dalam 2 seri. Biasanya butuh waktu untuk memahami karakter motor, tetapi dia seolah sudah mengenalnya sejak lama, ujar Tardozzi. Menurut Tardozzi, Desmos edisi GP24 adalah motor dengan tenaga besar dan karakteristik yang berbeda dibanding GP23. Namun, Marquez mampu menyesuaikan diri dengan sangat cepat dan langsung menampilkan performa luar biasa. Seri Thailand menjadi saksi pertama bagaimana Marquez mampu menaklukkan Ducati GP24 dengan cepat. Balapan yang berlangsung di sirkuit Chang ini menyajikan duel sengit antara Marquez, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia. Namun, dengan kecerdikan dan skill balapnya, Marquez berhasil mengamankan kemenangan pertamanya musim ini. Banyak yang mengira kemenangan ini hanya sekadar keberuntungan. Tapi Marquez membungkam semua keraguan dengan kembali meraih kemenangan di seri Argentina kali ini. Ia harus bertarung sengit dengan sang adik, Alex Marquez, yang juga tampil sangat kuat. Setelah duel seru sepanjang balapan, Marquez akhirnya berhasil merebut kemenangan keduanya secara beruntun. Hal yang membuat performa Marquez semakin mengesankan bukan hanya kemenangan di balapan utama, tetapi juga kecepatannya di semua sesi. Sejak sesi latihan bebas hingga sprint race, Marquez selalu tampil sebagai salah satu yang tercepat. Ia mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lintasan dan tipe ban, menunjukkan bahwa dirinya benar-benar sudah menyatu dengan Ducati dalam waktu singkat. Marc bukan hanya menang di balapan utama, tetapi juga selalu cepat di semua sesi. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekadar cepat di satu kondisi tertentu, tetapi benar-benar menguasai motor ini dengan sempurna, kata Tardozzi. Adaptasi cepat ini semakin membuat Ducati yakin bahwa Marquez adalah salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar juara dunia MotoGP musim ini. 2 kemenangan beruntun dalam 2 seri pertama musim ini membuktikan bahwa Marc Marquez bukan hanya mencoba Ducati, tapi sudah berhasil menaklukkannya. Kecepatannya, strategi balapnya, dan mentalitasnya sebagai juara dunia membuatnya langsung menjadi ancaman serius bagi rival-rivalnya.
Davide Tardosi dan banyak pengamat MotoGP mungkin masih sulit percaya dengan apa yang dilakukan Marquez. Namun, faktanya sudah jelas, Marquez telah menjadi kekuatan baru di Ducati, dan jika rival-rivalnya tidak segera menemukan cara untuk menghentikannya, ia bisa terus mendominasi musim ini. Dengan musim yang masih panjang, pertanyaannya sekarang adalah, bisakah Marc Marquez terus mendominasi? Ataukah para pesaingnya akan menemukan cara untuk mengalahkannya? Jawabannya akan segera terungkap di seri berikutnya. Marc Marquez tak terhentikan di seri Argentina, kemenangan dramatis setelah duel sengit dengan sang adik. Seri Argentina menjadi panggung unjuk gigi bagi Marc Marquez. Setelah tampil dominan di sprint race, pembalap Ducati itu kembali menyempurnakan akhir pekannya dengan kemenangan di balapan utama. Namun, kemenangan ini tidak datang dengan mudah. Duel ketat dengan sang adik, Alex Marquez, serta berbagai insiden di lintasan menjadikan balapan ini penuh drama dan ketegangan dari awal hingga akhir. Balapan utama yang berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo, diawali dengan insiden yang langsung memanas sejak tikungan pertama. Marco Bezzecchi, salah satu murid Valentino Rossi di tim VR46 Racing, terlempar keluar lintasan setelah bersenggolan dengan Fabio Quartararo. Kejadian ini membuatnya gagal melanjutkan balapan dan menjadi korban pertama di seri Argentina kali ini. Sementara itu, di depan, Marc Marquez langsung melesat memimpin setelah melakukan start sempurna. Sang adik, Alex Marquez, serta rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, berusaha mengejar. Namun, tak lama setelah itu, insiden kembali terjadi. Enea Bastianini mengalami crash yang membuat persaingan semakin terbuka bagi para pembalap yang tersisa. Meskipun Marc tampil kuat di awal, dominasi sang kakak tidak bertahan lama. Alex Marquez menunjukkan performa luar biasa dan berhasil menyalip Marc di lap keempat. Pembalap bernomor 73 ini mengambil alih posisi terdepan dan mulai membangun jarak, sementara Marc harus mengatur strategi untuk merebut kembali pimpinan balapan. Di belakang mereka, persaingan juga berlangsung ketat. Franco Morbidelli dari tim VR46 Racing ikut bersaing dengan Bagnaia dan Johann Zarco. Morbidelli yang tampil agresif terus membuntuti duo Marquez, menunggu kesempatan untuk naik ke posisi lebih tinggi. Saat balapan memasuki pertengahan, Marc mulai meningkatkan tekanannya. Ia terus mencoba mendekati Alex, namun sang adik tampil sangat solid, tidak memberikan celah sedikit pun. Marc akhirnya berhasil menyalip di laps ke-18, tetapi Alex dengan cepat membalas dan merebut kembali posisi pertama. Persaingan sengit ini menciptakan ketegangan luar biasa di lintasan. Para penggemar disuguhkan duel kakak adik yang spektakuler, dengan aksi saling salip yang menunjukkan keahlian dan mental bertarung mereka. Memasuki 5 lap terakhir, Marc akhirnya menemukan celah untuk kembali menyalip Alex. Kali ini, ia tidak ingin kehilangan keunggulannya lagi. Dengan pengalaman dan strategi matang, Marc berhasil mempertahankan posisi pertamanya meskipun Alex terus memberikan tekanan dari belakang. Setelah pertarungan yang luar biasa, Marc Marquez akhirnya melewati garis finish pertama, mengunci kemenangan keduanya di MotoGP seri Argentina setelah sebelumnya menjuarai sprint race. Alex Marquez harus puas di posisi kedua, namun performanya membuktikan bahwa ia semakin matang dan siap bersaing dengan para pembalap papan atas. Di belakang mereka, Franco Morbidelli berhasil mengamankan posisi ketiga, memberikan hasil positif bagi tim Valentino Rossi. Francesco Bagnaia, meskipun berusaha keras sepanjang balapan, harus puas dengan posisi keempat. Kesimpulan, pekan sempurna untuk Marc Marquez, persaingan MotoGP semakin panas. MotoGP seri Argentina menjadi akhir pekan yang sempurna bagi Marc Marquez. Dua kemenangan dalam 2 hari membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana Alex Marquez memberikan perlawanan sengit, menunjukkan bahwa persaingan di musim ini akan semakin ketat. Dengan hasil ini, Marc semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Namun, dengan performa luar biasa dari Alex Marquez, Morbidelli, dan Bagnaia, persaingan di seri-seri berikutnya dipastikan akan semakin menarik. Akankah Marc Marquez terus mendominasi di seri berikutnya? Ataukah Alex Marquez dan pembalap lainnya bisa menghentikan lajunya? Jawabannya akan segera terungkap di balapan selanjutnya. Let them get inside your head.